Selamat datang kembali di sesi telaah sumber Anda. Kali ini kita mau bahas studi kasus interaktif nih dari Dr. Ricky Sababalat. Kasusnya tentang perempuan muda yang menemukan benjolan. Menarik kayaknya. Betul. Ini kasus Kista Gardner. Cukup klasik sebenarnya. Kita akan lihat gimana diagnosisnya, terutama kaitannya sama asal embriologisnya. Dan ini juga nyambung ya ke standar kompetensi dokter Indonesia SKDI 2024, masuknya level 3A. Oke, langsung aja deh ke kasusnya. Pasiennya perempuan, 25 tahun, keluhannya itu ada benjolan di jalan lahir, dia nemuin sendiri gitu pas pakai tampon. Nah, apa nih temuan klinis yang penting? Oke, jadi waktu diperiksa itu ditemukan ada satu massa ya, kistik, jadi kayak kantong isi cairan gitu. Ukurannya nggak besar sih, sekitar 1,5 cm. Yang paling penting, lokasinya ini di dinding depan samping anterolateral vagina. Perlu dicatat juga, pasiennya ini nggak merasa sakit sama sekali. Nggak ada keluhan lain. Jadi ya asimptomatik, ketemunya nggak sengaja. Oh, nggak sengaja ya ketemunya. Terus di studi kasusnya kan ada pertanyaan soal asal embriologisnya nih. Ada pilihan-pilihan pakai match score gitu. Yang skornya paling tinggi 9,5, 9,5. Itu sisa ductus wolffian atau ductus Gardner. Kenapa ini yang paling pas, Dok? Ya, skor 9,5 itu tinggi banget, artinya cocok sekali. Kista Gardner itu definisinya memang sisa dari ductus wolffian. Jadi, ductus ini kan kalau di embrio laki-laki jadi bagian sistem reproduksi ya, tapi kalau di perempuan harusnya hilang. Nah, kadang proses hilangnya ini nggak sempurna. Sisanya itu bisa jadi ductus Gardner, terus ya bisa jadi kista. Dan lokasinya itu khas banget. Persis di kasus ini, dinding anterolateral vagina. Paham. Jadi ini sisa struktur dari masa perkembangan janin perempuan yang harusnya hilang, tapi ini menetap gitu ya. Tapi gimana kita yakin ini bukan dari yang lain? Misalnya kelenjar Bartholin kan juga bisa jadi kista tuh. Skornya cuma 3 lagi di kasus ini. Apa bedanya? Kok bisa yakin banget ini Gardner? Bedanya jelas banget di lokasi. Anatominya beda. Kelenjar Bartholin itu adanya di luar, di area vulva. Dekat pintu masuk vagina, kalau pakai arah jam itu jam 4 atau jam 8 lah kira-kira. Oh, di luar ya? Iya, beda kan sama ini yang di dinding dalam vagina, bagian anterolateral. Kalau pilihan lain kayak penonjolan kandung kemih, atau sistokil, atau dinding rektum, rektokel, itu kan prolaps organ. Beda lagi bentuknya, bukan massa kistik primer kayak gini. Kelenjar skena juga beda, lebih dekat ke muara saluran kencing. Jadi, ya lokasi anterolateral itu udah sangat khas buat kista Gardner. Oke. Jadi kuncinya memang di lokasi ya, sangat spesifik. Berarti diagnosisnya ini kista Gardner. Nah, dari kasus interaktif ini, poin penting apa aja sih yang bisa kita ambil? Ada beberapa ya. Pertama, tadi itu, lokasi. Itu kunci banget buat bedain Gardner sama misalnya Bartholin. Ingat, Gardner di dinding vagina anterolateral, Bartholin di vulva. Kedua, asal embriologisnya. Kista Gardner dari sisa ductus wolffian. Ini penting buat memahami kenapa lokasinya di situ. Beda sama organ reproduksi utama wanita dari ductus mullerian. Oke, lokasi dan asal-usul. Ada lagi? Ada. Ketiga, biasanya asimptomatik, nggak bergejala. Kayak kasus ini kan seringnya ketemu nggak sengaja pas pemeriksaan lain atau pasiennya yang nemuin sendiri. Keempat, nah ini soal tata laksananya. Kalau kistanya kecil, nggak ada gejala, kayak gini, ya cukup diobservasi aja, dipantau perkembangannya. Oh, jadi nggak langsung dioperasi gitu ya? Nggak perlu, kecuali kalau dia jadi besar atau bikin keluhan kayak nyeri atau ada komplikasi lain. Baru dipikirkan tindakan, mungkin operasi atau aspirasi. Tapi kalau kecil dan diam-diam aja, observasi cukup. Wah, menarik ya. Dari temuan kecil tanpa gejala, kita bisa belajar banyak soal embriologi, anatomi, sampai ke penanganannya. Betul sekali. Ini nunjukin kalau pemahaman dasar itu penting banget buat praktek sehari-hari. Dan tadi soal SKDI level 3A itu, artinya dokter umum diharapkan bisa ya mendiagnosis ini secara klinis, kasih penanganan awal, dalam hal ini kan edukasi dan observasi, dan tahu kapan harus merujuk. Sip. Jelas banget penjelasannya, terima kasih banyak ya. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Kista Gardner ini kan contoh sisa embrio yang menetap ya. Kira-kira
Ada berapa banyak lagi ya jejak masa lalu perkembangan kita yang mungkin masih tersembunyi di tubuh kita tanpa kita sadari? Sampai jumpa di telaah sumber berikutnya.